Aduh, ayo lagi. Nggak tahu nih mau ngomong apa. Raka, kamu sudah di sini dari tadi. Iya, Cak. Kenapa? Jamnya Pak Herman sudah memulai nih, jam gue sedikit lagi. Ayo. Malas aja. Kenapa kok malas? Kok malas terus? Sudah 3 kali absen. Nanti kalau butuh dia, bagaimana? Ya nggak apa-apa, penting dulu aku kuliah. Kau tuh kayak berubah, tidak kayak kau yang biasanya, Bulan. Biasanya gimana? Coba deh, ada pusat konseling, layanan konseling di gedung basic tuh. Coba kau pergi. Hah? Konseling? Kau pikir saya orang gila? Bukan masalah gilanya. Kau tuh lagi stuck, kau tuh banyak pikiran tuh pasti. Coba kau pergi ke sana sekali saja. Itu membantu betulan. Ya sudah, saya pergi ya. Jangan lupa. Oke, Cak. Yuk. Halo semua. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proses konseling yang menggunakan pendekatan konseling realita dengan teknik WDEP, yaitu wants, doing, evaluation, dan planning. Berikut adalah penjelasan setiap sesi konseling. Sesi pertama yaitu membangun hubungan atau report. Pada sesi pertama, konselor membangun hubungan yang hangat dan aman sehingga konselor merasa nyaman. Konselor mengajak konseli untuk menceritakan masalah yang dihadapi tanpa menghakimi sehingga tercipta rasa percaya antara konselor dan konseli. Halo, silakan duduk. Oke, ini dengan siapa namanya? Hmm, Nama saya Raka. Raka Pratama. Oke, Raka. Saya Dina. Kalau boleh tahu, kedatanganmu ke tempat ini sekarang ada perlu apa? Saya juga nggak tahu sih saya datang ke sini ada perlu apa, tapi saya datang ke sini karena disuruh teman saya. Katanya di sini bisa membantu. Oh iya iya. Oke. Perasaan kamu sendiri bagaimana? Apakah ada sesuatu yang kamu rasakan sekarang? Itu dia, Bu. Saya nggak tahu apa yang saya rasakan sekarang. Rasanya kayak semuanya berantakan. Nggak apa-apa. Kita mulai perlahan, oke? Ceritakan saja dulu apa yang terjadi pada kamu sekarang. Sebenarnya akhir-akhir ini saya jarang masuk kuliah dan itu yang membuat Hmm, nilai-nilai mata kuliah saya anjlok dan juga saya tidak mendapatkan support dari orang-orang terdekat saya, oke. semacam orang tua, dan juga hubungan saya dengan orang tua saat ini sedang renggang. Entah mereka sibuk dengan pekerjaannya mereka sehingga mereka tidak memperhatikan saya lagi. Dan di situ yang membuat saya rasanya macam berantakan. Sesi kedua yaitu wants. Pada sesi ini, konselor membantu konseli untuk mengidentifikasi apa yang sebenarnya diinginkan dan menjadi tujuan hidupnya. Melalui pertanyaan yang diajukan, konseli menyadari bahwa sebenarnya ia masih memiliki harapan dan tujuan yang ingin dicapai. Raka, sekarang saya ingin tanya sesuatu yang mungkin kelihatan sederhana, tapi ini penting. Apa yang ingin kamu capai dalam hidup kamu saat ini? Itu dia yang saya nggak tahu, Bu. Oke, kalau begitu, kalau boleh saya tebak, mungkin bukan karena kamu tidak punya tujuan yang ingin kamu capai, tapi kamu belum sempat duduk dan merenungkan ke diri kamu sendiri begitu. Apa yang ingin kamu capai berikutnya? Coba bayangkan gini, eh, gimana kalau besok pagi kamu bangun dengan masalah yang sudah selesai? Saya ingin orang tua saya bangga. Dan juga saya masuk jurusan ini karena emang saya suka bisnis. Tapi entah kapan itu rasanya macam semuanya hilang.
dan tujuan itu tidak tercapai lagi. Oke, jadi keinginan kamu itu masih ada, hanya tertinggal atau ya seperti itu. Jadi sekarang keseharian kamu bagaimana? Keseharian Sehari-hari. saya, rutinitas saya itu paling main HP, scroll medsos, terus main game sampai subuh, dan besoknya bangunnya telat sehingga tidak ke kampus, dan rutinitas itu terus berulang. Oke. Menurut kamu, rutinitas kamu itu membawa kamu menjauh atau malah semakin dekat dengan apa yang sudah kamu inginkan tadi? Ya, sebelumnya gitu. Gimana? Lebih jauh sih. Oke. Nah, pada tahap evaluasi, konselor mengajak klien untuk menilai sendiri terhadap perilaku yang diambil. Kemudian, klien juga memiliki tanggung jawab terhadap perilaku yang diambil dan memberikan kesempatan untuk mengubahnya ke yang lebih baik. Kita coba sesuatu. Saya ingin kamu lebih jujur ke diri kamu sendiri, dan semua yang kamu lakukan belakangan ini, entah mulai dari bolos, menghindari telepon orang tua, atau menunda-nunda tugas-tugas kuliah kamu, itu semua menurut kamu adalah pilihan yang tepat atau sesuatu yang hanya dipaksakan? Ya, keadaan juga sih Bu, dan banyak sekali tekanan yang saya hadapi, sehingga hal itu yang membuat saya nge-stuck. Iya, tekanan itu nyata. Tapi siapa yang memutuskan untuk tidak angkat telepon orang tua? Saya sih Bu. Iya, kamu. Jadi bukan berarti kamu salah sepenuhnya. Tapi ini kabar baiknya. Kalau kamu memilih perilaku itu, berarti kamu juga punya kuasa untuk memilih yang berbeda. Tapi rasanya susah banget buat mulai dari awal lagi Bu. Wajar. Kita tidak bicara soal langsung berubah 180 derajat. Ini merupakan satu langkah kecil yang nyata. Jadi, hari ini apa yang akan kamu lakukan untuk mendekatkan diri kamu ke langkah yang kamu inginkan? Mungkin telepon ayah dan minta maaf karena tadi tidak mengangkat teleponnya. Nah, itu merupakan satu langkah yang nyata. Nah, kemudian ada tahap terakhir yaitu planning atau perencanaan, di mana di sini konselor mengajak klien untuk membuat rencana yang konkret dan realistis agar mendapatkan hasil yang lebih efektif. Tahap ini menjadi tahap awal bagi klien untuk melakukan perubahan yang lebih baik secara bertahap. Sekarang kita buat rencana. Rencana yang smart, oke? Spesifik, bisa diukur, dan realistis. Tulis 3 hal, silakan ambil buku sama pena. Lalu tulis 3 hal yang akan kamu lakukan saat ini. Sekarang deh. Mulai sekarang. Yang pertama yaitu nelpon Orang tua. saya malam ini. Oke, yang kedua. Terus yang kedua yaitu masuk mata kuliah, dan juga saya ingin minta surat dispensasi dulu ke TU. Oke, sangat spesifik. Nah, untuk yang ketiga? Yang ketiga, mungkin saya akan buka catatan lama saya yang dimana dulu saya ingin membuat rencana bisnis kecil-kecilan, dan saya ingin baca dan ingin memulai lagi. Oke, bagus. Itu merupakan satu langkah yang luar biasa, Raka. Kamu bukan hanya mencari tahu hal baru,
tapi kamu kembali ke diri kamu yang dulu dan kita akan evaluasi rencana ini mulai minggu depan. Gimana? Kamu bersedia datang lagi? Bersedia, Bu. Oke, terima kasih ya sudah bersedia bercerita. Iya, terima kasih juga telah memberikan bantuan dan saya akan mencoba memulainya. Oke, Raka. Terima kasih. Iya, hati-hati di jalan. Nah, jadi melalui pendekatan konseling realita, di mana di sini klien dibantu untuk menyadari bahwa perubahan dimulai dari pilihan dan tanggung jawab atas dirinya sendiri. Jadi konselor di sini hanya berperan sebagai fasilitator terhadap klien untuk membantu menemukan solusi dan memecahkan masalah. Jadi semuanya itu kembali lagi kepada klien untuk menyusun hidupnya lebih baik.